Saya yang belum. Ini saya manggilnya enaknya mbak-mbak atau ibu-ibu? Sesekalian gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu, saudari-saudari, mbak dan ibu-ibu, sister sekalian, alhamdulillah bisa berkumpul pagi hari ini dalam rangka undangan pernikahan. Loh, oh bukan ya? Ini kalau lihat wajah-wajahnya masih sendirian atau sudah ada yang ini? Gak ada yang nungguin di rumah. Nanti tak telepon loh suaminya masing-masing loh ya. Baik, mbak-mbak sekalian, panggil mbak aja nggak apa-apa ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Saya mewakili dari YDSF, ya, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Ini yang ada di depan-depan ini bos-bos saya semua sebenarnya, pimpinan saya, ya, yang masih ganteng-ganteng semua ini. Tapi nggak tahu ini masih sendiri atau sudah ada yang punya? Sendiri kalau di sini gitu ya. Jadi ada manajer di daya penggunaan, itu ya. Manajer penggunaan agak repot, beda istilahnya. Oh, maskernya dibuka. Enggak, saya tanya, ini karena suaranya nggak jelas atau pengen lihat orangnya? Mbak-mbak, sekarang kita masih protokol kesehatan, ya. Gitu. Ya nanti terakhir kalau mau foto baru dibuka ya. Nah, ini ada dari divisi pendayagunaan ya. Ini karena beliau nggak sambutan maka saya perlu kenalkan. Mohon maaf nih ya. Karena kalau saya aja kan nggak penting kalau saya. Yang penting ini beliau sebenarnya. Ini ada manajernya Pak Mas Hari ya. Ini kemudian divisinya Pak Imron, Ustadz Imron sebenarnya. Kemudian yang paling ujung sana ya, itu Ustadz Nasrullah. Ini atasan saya bagian dakwah. Ya. Kalau yang paling samping yang bagian ini media, gitu. Pak siapa namanya? Ya? Pak Mahzun, masya Allah. Sama Ustazah Ratna yang ada di depan, yang biasa kesini. Nah, Bapak sekalian, baik, artinya Yayasan Dana Sosial Al-Falah insya Allah siap untuk mensupport mbak-mbak sekalian. Ya, support apa? Semuanya sebenarnya. Ya. Butuh bantuan dana, ya, bisa. Ya, butuh suami, bisa diarahkan maksud saya. Ya.
butuh segera keluar dari sini? Itu bisa, kita bisa bantu doa insya Allah ya. Baik, nah, jadi intinya, tapi ya jangan lupa mbak-mbak di sini juga harus ikut membantu YDSF ya. Bantunya gimana? Macam-macam ya. Paling enggak doakan ya YDSF, doakan bapak-bapak ini termasuk saya, semoga berkah hidupnya ya. Berkah keluarganya ya. Berkah anaknya ya, tambah istrinya. Saya salah ngomong padahal itu ya. Nah, Bapak sekalian, maksud saya salah satunya mbak-mbak harus bisa jadi donatur YDSF. Sudah ada yang belum? Harus itu, bisa nanti ya 5.000, 10.000 tiap bulan. Supaya kegiatan-kegiatan ini kerjasama dengan rutan dan sebagainya kita akan terus lanjut. Baik, kita sekarang bahas Isra Mi'raj. Waktu saya dikasih berapa menit? Oh, sepuasnya nih kalau iya. Kira-kira kalau kultum cukup mbak-mbak sekalian? Kurang ya? Kultum itu kuliah 70 menit loh padahal. Masih kurang? Pokoknya sampai selesai ya, insya Allah. Karena saya harus mohon izin, ini hari ini jadwalnya di mangrove sana, jauh ya. Jadi dari sini ke mangrove ini jauh, tapi alhamdulillah saya bersyukur diberi kesempatan bisa bertatap muka dengan mbak-mbak sekalian ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan kembali di dunia maupun di akhirat. Nah, yang pertama, karena ini temanya Isra dan Mi'raj, insya Allah sudah paham dan sudah ngerti. Karena ceritanya sudah kita ulang tiap tahun, sekarang kita ambil hikmahnya saja. Ya. Isra itu artinya perjalanan malam hari dari Mekah menuju mau sama Madinah, enggak dong ya. Dari Mekah menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Al-Quds. Sekarang kalau kita lihat di Google Map, Mekah menuju Al-Aqsa itu jaraknya 1483 km. Kalau naik mobil 15 hari. Kalau naik pesawat ya dia membutuhkan waktu jam yang cukup banyak juga. Tapi saat itu Rasulullah SAW Isra dari Mekah ke Al-Aqsa itu hanya sebentar. Naik apa, Mbak? Oh, onta, nggak sampai kalau onta. Naiknya namanya buraq, ya, buraq. Ya. Kendaraannya namanya buraq. Buraq itu apa? Nggak ada yang tahu, soalnya nggak ada yang pernah lihat. Nah, begitu buraq itu kecepatannya sejauh pandangan matanya. Jadi kalau matanya sekali ngelihat langsung lihat Surabaya, dia langsung sampai. Dia mandang langsung sampai ke Madura, dia langsung sampai. Itu kecepatannya. Iya. Nah, dengan kecepatan seperti itu, kemudian sampai di Al-Aqsa, Mi'raj itu naik. Naiknya kemana? Naiknya ke langit ke atas, Sidratul Muntaha, kemudian pulang lagi ke Mekah. Itu bukan semalam, tapi hanya beberapa jam dalam waktu dini hari. Artinya itu sesuatu yang luar biasa. Dalam agama kita itu disebut sebagai mukjizat. Apa itu mukjizat, mbak-mbak sekalian? Apa itu? Nggak ada yang tahu. Ya, keajaiban, kejadian luar biasa di luar nalar akal kita, nggak masuk akal. Berarti kalau itu nggak masuk akal, itu mukjizat, itu harus diimani apa enggak?
Harus apa enggak diimani? Mbak-mbak sekalian yakin dengan peristiwa itu? Yakin? Sudah pernah ngelihat? Pernah hadir waktu peristiwa itu? Kenapa kok yakin? Ayo. Nah, karena ada dalam Al-Quran. Berarti mbak-mbak ini yakin dengan Al-Quran? Percaya 100%. Nggak ada keraguan. Nggak cuman ayat-ayat Isra saja loh, banyak ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat surga dan neraka percaya? Sudah pernah jalan-jalan ke surga? Sudah pernah mampir ke neraka? Mau nggak? Nggak mau. Jangan sampai. Ya. Kalau mbak-mbak berbuat baik dapat pahala apa enggak? Ikut pengajian seperti ini, kemudian kajian sama Ustaz Ratna dapat pahala enggak? Kalau berbuat buruk dapat dosa enggak? Sudah pernah ngelihat yang namanya pahala? Sudah pernah nemu yang namanya dosa kita? Tapi ada apa enggak pahala itu? Dosa itu ada apa enggak? Kenapa kok yakin? Kalau itu ada, padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat. Kenapa? Karena ada dalam itulah yang namanya iman. Iman itu yakin tanpa keraguan. Nggak boleh ada ragu sedikit pun. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Nabi sabdakan dalam hadis, harus diyakini 100%. Kita hidup di dunia saja atau nanti akan hidup lagi di akhirat? Di akhirat hidup lagi. Percaya nanti kita akan dibangkitkan setelah kita masuk dalam kuburan? Percaya nanti amal-amal kita akan dihitung semuanya? Percaya? Percaya nanti ada kehidupan yang abadi, surga? Percaya? Karena ada dalam Saya tanya dulu, surga itu di mana? Ayo, bingung. Gini, surga itu sudah ada atau belum ada? Surga itu sudah ada apa belum ada? Ada. Karena peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW itu beliau ngelihat surga apa enggak? Lihat. Berarti surga sudah ada. Kita harus yakin itu. Nah, sekarang saya tanya, di surga itu enak apa enggak? Enak. Boleh minum khamr enggak di surga itu? Boleh apa enggak? Minum khamr boleh? Boleh apa enggak? Ayo, bingung gitu. Di surga itu boleh minum khamr. Karena khamrnya surga sama khamrnya dunia itu berbeda. Salah satu hikmah kenapa Allah haramkan kita nggak boleh minum khamr di dunia, karena Allah akan siapkan khamr itu di surga. Lah kalau di dunia sudah incip khamr, terancam nggak bisa minum khamr di surga. Kira-kira yang masih bujang bisa masuk surga nggak? Bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Nenek-nenek bisa masuk surga apa enggak? Bisa. Bisa? Bisa. Ternyata setelah yang saya pelajari, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Ya, karena saya lihat wajahnya di sini masih sweet 17 semua. Jadi kayaknya nggak ada nenek-nenek gitu.
Dan yang kedua, ini yang terancam. Kan tadi ngakunya bujang semua kan? Iya. Bujang gak bisa masuk surga. Mau masuk surga? Berarti gak boleh bujang. Mau masuk surga? Berarti nggak boleh jadi nenek-nenek. Nggak mungkin kalau itu ya. Kenapa nenek-nenek itu nggak bisa masuk surga? Karena di surga itu nggak ada yang tua. Semuanya muda, muda terus nggak tua-tua, sehat terus nggak sakit-sakit, hidup terus nggak mati-mati. Makanya nenek-nenek gak bisa masuk surga. Lah kalau kemudian mbak-mbak ini meninggal usianya 70 tahun misalnya, mau 70 tahun atau 80 tahun? 100 tahun. Mau hidup sampai 100 tahun. Kalau misalnya mbak-mbak ini hidup sampai 70 tahun ya, terus meninggal, itu bisa masuk surga apa enggak? Bisa apa enggak? Kan di surga enggak ada nenek-nenek. Oh, nah itu jawabannya. Siapa yang meninggal tua kalau dia masuk surga, begitu masuk surga jadi makanya toh nggak usah bingung dengan perawatan ya. Kalau sudah keriput ya keriput gitu aja ya. Nggak usah glowing ya. Yang penting suaminya setia. Ya. Ya. Makanya kalau nyari suami itu di YDSF aja ya. Insya Allah pada setia semua. Ya. Tadi keluar dari sini, mampir ke kantornya YDSF Gubeng Kertajaya, ya. Daftar jadi donatur, sama daftar siapa tahu ada yang loh, YDSF itu juga buka biro perjodohan sebenarnya, ya. Ada salah satu ustadznya itu, nanti gampang itu bisa diatur itu ya, Bapak sekalian. Sekarang yang kedua nih. Kalau bujang nggak bisa masuk surga, tuh, ayo. Jadi kalau kita meninggal bujang, itu terancam nggak bisa masuk surga loh. Berarti gimana? Kita harus nikah apa enggak? Mbak-mbak ini lebih milih membujang atau menikah? Menikah. Menikahnya sama siapa? Laki-laki apa perempuan? Jangan perempuan loh ya. Sekarang kita boleh ketawa ya, tapi 20 negara di dunia hari ini melegalkan LGBT. 20 negara di dunia hari ini ya. Lesbian, gay, biseksual, transgender, ini dilegalkan. Makanya di negara-negara misalnya Amerika itu kan sudah legal, laki nikah sama laki-laki boleh, perempuan nikah sama perempuan boleh. Makanya mbak-mbak ini saya tanya, masih normal apa enggak? Nanti nikahnya mau sama laki-laki kan? Perjaka apa duda? Jangan cari pria yang sudah bersuami loh ya. Lagi rame pelakor soalnya ini ya. Tapi itu boleh kalau istrinya ngizinin ya. Gitu. Tapi itu pembahasan lain tuh nggak perlu kita bahas di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan mbak-mbak ini semua dapat jodoh yang solih, yang setia insya Allah, sehingga sehidup semati. Jangan mau, amin. Namanya pernikahan itu bukan sehidup semati. Karena nikah itu cuma sehidup, matinya sendiri-sendiri kan. Iya, makanya itu kalau nyari suami itu yang sehidup sesurga.
bersama di dunia, sama-sama bersama ke surganya Allah. Makanya kalau nyari suami itu nggak penting yang cakep, yang kaya, itu jangan jadi prioritas ya. Yang penting yang solih, baik agamanya, baik akhlaknya gitu. Setuju apa enggak sih? Jadi cintanya sehidup sesurga. Bapak sekalian, di surga itu sudah bebas, ya kan? Larangannya udah nggak ada, intinya nikmat semua. Tapi kalau di dunia ini nggak boleh bebas. Ya. Makanya sampai kemudian dikatakan, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya bagi orang-orang beriman. Maksudnya apa? Orang beriman di dunia ini dikasih perintah, kemudian diberi larangan. Kalau kamu hidup di dunia, kamu kerjakan perintah. Kalau kamu hidup di dunia, kamu jangan melanggar larangan ini itu. Ya. Mbak-mbak yang di dalam sama saya dan bapak-bapak yang di luar itu sama sebenarnya. Karena kita masih di dunia, kita semua ini masih di penjara. Dalam artian kita diberi perintah yang harus ditepati, yang harus ditaati, kita diberi larangan yang harus kita jauhi. Jadi jangan kecil hati di dalam maupun di luar, karena semua sama-sama kita di penjara. Nanti kalau kita lolos dalam ujian kehidupan ini, insya Allah kita akan bebas. Kapan bebasnya? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi percaya ya Al-Quran ya, walaupun belum pernah lihat sendiri kan, walaupun gak masuk akal kita kan. Kenapa kita percaya? Karena itu ada dalam semua dalam Al-Quran pasti benar, setuju? Semua ada dalam Al-Quran pasti terjadi, setuju? Insya Allah kalau sudah iman kepada Al-Quran, mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surga. Itu yang pertama pelajarannya. Masih ada waktu. Nah, yang pertama iman tadi. Sekarang yang kedua, apa pelajaran Isra dan Mi'raj? Mbak-mbak sekalian, ini kira-kira Rasulullah dari Mekah ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi ke Mekah. Itu terjadi nyata atau mimpi? Nah, kalau nyata itu Rasulullah rohnya saja yang berpindah-pindah atau sama jasadnya? Yo, rohnya atau jasadnya? Berbeda pendapat tiga. Mimpi, rohnya, roh dan jasad. Tetapi yang paling mendekati kebenaran itu adalah roh dan jasad. Jadi Rasulullah SAW itu peristiwa Isra dan Mi'raj itu beliau terjadi dengan rohnya dan jasadnya. Kok bisa secepat itu dari Mekah ke Al-Aqsa, kemudian naik ke atas turun lagi? Kok bisa hanya dengan kendaraan buruk? Wah, makanya itu perkara gaib, makanya itu mukjizat, makanya harus diyakini 100%. Cuma saya nggak mau bahas itunya. Berarti di tubuh kita ini ada yang namanya roh nggak, mbak-mbak sekalian? Ada ya? Oke. Lebih penting mana, roh sama jasad? Roh. Karena kalau roh ini dicabut dari jasad, jasad kita gimana? Langsung tergeletak kan? Oke. Nah, kehidupan mbak-mbak sekalian ini fokusnya yang mana? Untuk mengenakkan, memenuhi kebutuhan jasad atau memenuhi kebutuhannya roh? Yo. Yang benar. Kalau lapar berarti harus, kalau
berarti harus. Kalau capek berarti harus. Supaya sehat berarti harus olahraga. Sekarang saya tanya, itu kebutuhan jasad atau kebutuhan roh? Jasad apa roh? Nah, terus mbak-mbak yang ngurusi kebutuhan rohnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mbak-mbak ini hidup diciptakan oleh Allah buat apa sih? Beribadah. Apa ibadah itu? Banyak nih. Ya. Ada ibadah yang terkait sama lisan, apa? Zikir, baca Al-Quran, berdoa, ya, bersolawat, ngucapin salam, assalamualaikum. Termasuk zikir apa enggak? Termasuk ibadah lisan apa enggak? Saling mendoakan itu termasuk apa enggak? Kalau disebut assalamualaikum jawabnya semoga keselamatan atas kamu. Dijawab semoga keselamatan atas kamu juga. Itu ibadah apa enggak? Ibadah. Itu ibadah lisan. Sekarang ibadah fisik apa itu? Sholat, puasa, ya, haji, ya. Banyak. Sekarang ibadah hati, apa itu? Hati. Kalau ikhlas, betul. Apalagi? Kalau diberi musibah harus bersabar. Kalau diberi kenikmatan harus Kalau pasrah itu tawakal, tuh, ya kan? Ada lagi, takut itu ibadah hati apa enggak? Hati, takut kepada Allah. Cinta ibadah hati apa enggak? Cinta kepada siapa? Allah. Cinta kepada suami ibadah apa enggak? Ibadah itu. Tapi gini ya, saya mencintai suami saya dalam rangka karena mencintai Allah gitu. Ya, harus gitu. Udah, kalau kamu kenapa kok cinta suamimu? Ganteng soalnya. Wah, ini mah levelnya masih di bawah. Nah, kalau begitu berarti roh ini butuh dikasih energi vitamin apa enggak? Iya apa enggak? Kalau jasad kita nggak makan, kita bisa pingsan apa enggak? Bisa. Kalau rohnya ini nggak dikasih makan, gimana jadinya? Nah, seperti zombie, tahu zombie ya? Zombie itu kan yang di film-film itu loh ya. Iya. Dia tuh hidup, tetapi fisiknya, jasadnya ada, rohnya mati. Kalau sudah rohnya mati, maka ini hati-hati mbak-mbak sekalian. Ya. Dia bisa berlaku keji, berbuat nista, berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Ini yang gak kita harapkan. Ya. Misal nih, contoh saja, ada orang korupsi yang dikorupsi uang bantuan sosial misalnya gitu ya. Ini kan buat nolong orang bantuannya, tapi dikorupsi. Dia hidup, tapi bisa jadi rohnya itu mati. Yang dikorupsi dana haji, loh, ini kan orang buat ibadah tapi dikorupsi. Dana pembuatan Al-Quran, ini kan mulia tapi dia korupsi. Dia hidup tapi rohnya mati. Makanya mbak-mbak sekalian, hari ini kan urusan jasad sudah beres nih. Di lapas ini kan masalah kebutuhan jasad beres apa enggak itu? Beres. Makan, minum, tidur, olahraga ada semua, ya kan? Tetapi kebutuhan roh ini jangan dilupakan. Kalau roh ini nggak kita kasih vitamin, berminggu-minggu nggak ibadah, kita seperti zombie. Ini naudzubillah. Makanya roh itu perlu dikasih vitamin. Vitaminnya roh apa? Ibadah. Salah satunya kata Allah ini, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kata Allah,
demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad roh dari perintah kami. Apa itu roh yang dimaksud? Ternyata para ulama menafsirkan Al-Quran. Ada roh Al-Quran itu namanya roh. Di dalam tubuh kita juga ada roh. Nah, supaya roh dalam tubuh kita tetap hidup, berarti roh Al-Quran harus masuk ke dalam tubuh dan jiwa kita. Mbak ini gimana Al-Quran ya? Insya Allah hafal 30 juz ya. 30 juz apa juz 30? Apa surat-surat pendek? Nah ini makanya nanti Mbak ini sama Ustaz Ratna di sini harus punya target ya. Mumpung saya di sini, saya akan isi jiwa saya, roh saya dengan Al-Quran. Baik membacanya, baik menghafalnya, baik merenunginya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Boleh nggak di sini megang Al-Quran? Di sini baca Al-Quran boleh apa enggak? Boleh. Itu salah satu kuncinya. Maka Isra dan Mi'raj mengingatkan kita bahwa manusia itu ada jasad, ada roh. Jangan hanya kita memprioritaskan jasad kita. Kalau cuma itu, mohon maaf, itu kan nggak ada bedanya sama binatang, ya? Binatang itu kan makan, minum, tidur, main, jalan-jalan gitu ya, itu binatang. Nah kita ini manusia kan. Nah manusia itu disebut manusia karena ada rohnya. Nah roh ini lebih utama daripada jasad. Roh ini harus dikasih vitamin. Vitaminnya ibadah, terlebih lagi yaitu Al-Quran. Bapak di sini hafal Al-Quran insya Allah ya. Al-Fatihah hafal, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Naba. Baik. Ya wis, Yasin hafal ya. Masya Allah. Al-Baqarah. Alhamdulillah. Ini kita nggak bawa hadiah sih ya, gitu ya. Harusnya nanti insya Allah kita datang lagi bawa hadiah insya Allah ya. Jadi kalau di tes itu langsung hadiahnya. Misalnya YDSF menghadiahkan yang bisa jawab umroh kan gitu misalnya. Ya. Baik, Bapak sekalian, yang terakhir sekarang. Loh, ya, terakhir ya. Supaya nggak semakin bosen ngeliatin saya ya. Dan saya nggak semakin capek ngomongin. Bapak sekalian, Isra dan Mi'raj itu ternyata ada perintah yang paling utama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Apa perintahnya itu? Perintah untuk apa sih? Sholat. Kan ada perintah untuk bayar zakat, ada apa enggak? Ada. Ada perintah untuk berbuat baik? Perintah untuk puasa ada? Perintahnya itu Rasulullah langsung dipanggil sama Allah untuk berdialog atau melalui perantara? Siapa perantaranya? Malaikat. Nah, tapi kalau sholat pakai perantara apa enggak? Berarti sholat itu penting apa enggak penting? Sangat penting atau biasa-biasa saja? Sampai kemudian Rasulullah mengatakan wa'lamu anna khairal a'mali as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian itu sholat. Nanti yang dihisap pertama kali itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya jelek, yang lain malah tambah jelek. Hati-hati loh mbak. Yang paling penting itu sholat. Sekarang banyak orang yang enggak sholat. Alasannya sibuk. Sibuknya nyari dunia loh.
Ini repot yang begini. Ada juga yang begini, ya saya walaupun gak sholat, tapi saya insya Allah tiap hari sedekah. Dia bilang gitu. Loh, dia gak tahu amalan yang paling utama yang dihisap pertama kali itu sholat. Kalau sholatnya baik, semua dianggap baik. Lah ini gak sholat tapi sedekah. Sedekahnya dianggap baik apa enggak? Sama nanti Ramadan, ya, mudah-mudahan Allah takdirkan kita ketemu bulan Ramadan, ya. Dia puasa tapi nggak sholat, coba. Sholat kan yang paling utama, tapi dia puasa. Puasanya bisa dinilai baik apa enggak? Enggak. Jadi yang paling penting, yang terpenting dalam hidup kita ini adalah sholat. Coba, mbak-mbak di sini kalau rajin sholat, ya, mulai dari Qiyamul Lail 17 rakaat. Boleh nggak bangun malam di sini? Untuk Qiyamul Lail boleh. Qiyamul Lail 11 rakaat. Kemudian tambah sholat subuh sampai sholat isya 17 rakaat. Belum sholat sunnah-sunnahnya. Ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah wudhu, ya kan? Ada sholat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Barang siapa satu hari ngamalin itu semua, dibangunkan rumah di surga. Yakin apa enggak? Berarti di sini mbak-mbak itu malah bisa fokus ibadah, ya kan? Nggak usah sibuk ngurusin yang di luar. Mumpung saya di sini, saya harus mengumpulkan pahala. Saya harus mengumpulkan amal-amal soleh. Dan amal soleh yang paling utama yang saya nggak boleh lupa itu adalah namanya sholat, gitu, Mbak. Ya, wes nggak usah ngurusi berita di TV, nggak usah, ya, puyeng, ya. Gak usah kita kemudian ngurusi hiruk pikuk yang ada di luar, gak usah. Fokus saja sama ibadah. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kemudian Allah akan memudahkan urusan kita dan masukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Setuju nggak kalau perbanyak sholat? Setuju apa enggak? Perlu dibuat ini enggak? Daftar gitu. Jadi kalau sholat di cawang misalnya. Sudah ada ya? Alhamdulillah. Tapi mbak-mbak sholatnya jangan gara-gara pengen ngisi itu loh ya. Jangan loh ya. Sholatnya karena Allah. Ini saya pikir ini bukan, artinya ini bukan perkara biasa. Kalau kita naik kereta, kalau kita kereta lah ya, di kereta itu melewati jam-jam sholat, banyak yang sholat atau banyak yang tidur? Banyak yang tidur. Padahal yang naik kereta itu bukan orang-orang yang susah, orang-orang yang enak juga, orang-orang yang kaya ya, tapi meremehkan sholat. Jadi hari ini perkara sholat banyak diremehkan. Mbak-mbak kesempatan mengingat Isra Mi'raj, mengingat sholat ya. Maka harusnya kalau roh kita ini benar, kita bukan kalau saya nggak makan saya mati, bukan begitu. Kalau saya nggak sholat saya bisa mati. Kalau saya nggak baca Quran saya bisa galau. Kalau saya nggak zikir saya stres, gitu harusnya ya. Bukan kemudian, waduh kok aku sudah di sini berapa tahun, wah kalau begitu mbak ya, ini mah tambah stres ya. Karena kenapa? Yang stres itu nggak cuma mbak-mbak yang di dalam, yang di luar banyak orang stres juga. Ya. Cuman beda lokasi aja kan saya bilang, semua di dunia ini ujian bagi kita orang beriman. Semua di dunia ini kita itu di penjara sebenarnya. Nanti senang-senangnya itu kapan? Di surga. Apalagi di dunia berapa tahun kita hidup, ya kan? Ini harus dipikirkan. Nah kalau orang nggak yakin, apa-apa per akhirat itu, emang kamu udah pernah ke sana? Ya. Apa pahala itu, emang kamu sudah pernah ketemu? Kalau orang nggak yakin ya sudah. Ya. Gak bisa. Makanya Bapak sekalian, saya ingatkan ini buat yang terakhir kali, Masya Allah ya. Yang terakhir, paling terakhir ya, yatba'ul mayyit thalasa. Orang yang meninggal dunia diikuti 3 perkara. Wa yarji'u tsnani wa yabqa ma'ahu wahid.
perkara ini, yang dua kabur ninggalin mayit, yang satu tetap bersama mayit. Yang di hadapan kita ini semua camat kan, calon mayit semua kan, bapak ini kan ya, termasuk saya. Jadi ingat-ingat nih, nanti kita itu jadi mayit, 3 yang ikuti kita, 2 kabur ninggalin kita, 1 tetap bersama kita. Fayarji'u ahlihi wa malihi. Siapa 2 itu? Ternyata yang namanya keluarga kita, bapak ibu kita, suami istri kita, anak cucu kita, adik kakak kita, keluarga kita nggak setia sama kita. Begitu kita jadi mayit, diantar tok, kemudian ditinggal, nggak ada yang mau nungguin, nggak setia. Ya, makanya saya bilang, jangan bilang sehidup semati cinta itu, nggak ada, ya kan? Cinta itu harus sehidup sesudah. Wa malihi, harta yang kita kumpulkan, yang kita sibuk tiap hari mengumpulkan harta, bahkan gadget saja, ini gak ikut masuk ke dalam kuburan. Ninggalin kita, malah jadi rebutan warisan ahli waris kita, gitu. Makanya harta itu supaya tetap kekal, masukkan ke YDSF, gitu harusnya. Promosi YDSF terus jadinya, nggak apa-apa lah ya. Promosi kebaikan. Nah. Terus siapa yang bersama mayit? Wa yabqa amaluhu. Amal itu bahasa lainnya pahala. Hari ini nggak pernah ketemu sama amalnya kan, nggak pernah ngelihat amalnya kan, nggak pernah tahu pahalanya kan. Tapi pahala itu ada apa enggak? Kapan kita ketemu pahala kita? Nggak usah nunggu hari kiamat. Nanti ketika meninggal dunia, pahala yang kita kumpulkan selama ini, yang nggak kelihatan selama ini, justru itulah yang akan setia menemani kita di dalam kuburan sampai di akhirat. Makanya mumpung masih hidup, perbanyak ngumpulin pahala. Kalau perbanyak ngumpulin harta, lupa infak, lupa menolong orang lain, ini berbahaya. Karena ketika Rasulullah Mi'raj ke surga, yang dilihat malah kebanyakan orang miskin. Penghuni surga itu malah kebanyakan orang miskin. Orang kayanya sedikit. Ayo, tahu nggak kenapa? Ya, karena hartanya itu bisa menjadi fitnah bagi diri. Sehingga Isra dan Mi'raj mengingatkan kepada kita, mari bapak sekalian, hidup kita mau di dalam mau di luar, jangan lupakan perbanyak ngumpulin amal soleh. Sekarang nggak kelihatan, nanti pada waktu meninggal dunia akan kelihatan. Percaya nggak percaya, silakan bagi yang nggak percaya. Kalau masih tetap nggak percaya, coba meninggal duluan. Pasti ketemu itu nanti, Pak. Wallahualam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bapak sekalian dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan mudah-mudahan ini bukan penampilan pertama dan terakhir saya di sini ya. Kalau saya kesini lagi boleh nggak Bapak sekalian? Bawa hadiah apa enggak? Ngajak istri apa enggak? Oh jangan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mbak-mbak sekalian dimudahkan urusan dunia akhiratnya. Ya, segera dikurangi masanya yang ada di sini. Ya. Dimudahkan urusan jodohnya. Bagi yang belum berjodoh ya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di sini, di lapas ini. Kelak Allah akan mengumpulkan kita kembali bersama keluarga besar kita semua di antara surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Warzuqna taubatan nasuha qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il asqam wa na'udzu bika min su'il qada wa na'udzu bika min virus corona. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama dengan Rutan itu kegiatan pembinaan ya, itu sudah sejak tahun 2008 di Medaeng ya, kemudian pindah sini tahun 2018 ya, 2018 pindah ke sini. Nah itu rutin sepekan 2 kali biasanya ya, sepekan 2 kali. Jadi selain ada pembinaan fisik, ada pembinaan rohani ya, jadi ada perubahan akhlak, ada perubahan perilaku ya, ketika nanti sudah selesai di Rutan ketika di luar bisa lebih baik. Nama saya Siti Fiona Aidila, Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rutan Perempuan kelas 2 Surabaya. Yang pasti kami dari pihak Rutan Perempuan kelas 2 Surabaya merasa sangat terbantu ya dengan adanya pihak PDSHEF untuk membantu kegiatan pembinaan rohani bagi semua warga binaan, karena terus terang kami sebagai petugas perempuan juga mengharapkan yang terbaik untuk warga binaan. Dari segi pembinaan tidak hanya pembinaan jasmani tapi juga pembinaan rohaninya. Untuk kedepannya juga saya berharap kerjasama ini dapat berlangsung seterusnya dan tidak putus silaturahmi.